Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aswan Rizal, Nadia Fadilah, Reni Aderada Manik, dan Rivaldo akan mempresentasikan materi tentang respon kebijakan moneter. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Nadia Fadilah. Baiklah, saya Nadia Fadila akan membacakan slide pertama. Respon kebijakan moneter, perubahan struktural perekonomian Indonesia, terutama pada periode pasca krisis ekonomi tahun 97 yang dibarengi oleh fluktuasi dan keterkaitan yang kurang stabil antara beberapa indikator makro utama, serta perkembangan yang tidak sejalan antara sektor keuangan dan sektor real, menyebabkan upaya pencarian pijakan baru dalam manajemen pengendalian moneter di Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting. Dengan komitmen Bank Indonesia pada penerapan kerangka kerja inflation, targeting, serta kecenderungan kekurangan stabilan keterkaitan antara besaran moneter dengan RFID dan inflasi, maka kecenderungan untuk memilih sasaran operasional suku bunga dibandingkan dengan besaran moneter atau uang primer cukup kuat. Respon kebijakan moneter yang optimal. Pada dasarnya, ada jalan alternatif yang menentukan respon kebijakan moneter yang dapat dilakukan dengan menggunakan suatu rule atau dengan menggunakan discretion. Konsensus yang diambil setelah melalui perdebatan panjang di antara para ekonom berkaitan dengan pilihan terhadap kedua pola penetapan tersebut menyatakan bahwa Bank Sentral tidak dapat menerapkan kebijakan moneter sepenuhnya berdasarkan pola discretion di sisi lain. Beberapa pola rule diyakini sebagai suatu prasyarat bagi penerapan kebijakan moneter yang baik, sehingga penerapan kebijakan tanpa menggunakan suatu rule tertentu mungkin akan menimbulkan konsekuensi yang sebaliknya. Respon kebijakan moneter BI menyikapi perkembangan ekonomi global. Yang pertama, gejolak kurs negara berkembang. Terjadi arus pembalikan modal balik atau capital outflow dari negara berkembang ke negara pemilik modal yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam kondisi fiskal negara yang terkena efek pelarian modal. Dulu Indonesia ini masih bergantung pada sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman bilateral atau multilateral, termasuk melalui ADB dan lain-lain, sehingga sekarang ini defisit anggaran ditutup oleh sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan surat hutang negara. Ketergantungan dana asing. Negara dalam hal ini yang menjadi domain BI harus mampu menjaga inflasi yang rendah dan terkendali. Kedua pemerintah dalam hal ini yang menjadi domain DEPCO perlu menjaga agar defisit transaksi anggaran tidak melebar. Ketiga, melalui pengendalian tingkat hutang luar negeri. Selanjutnya, langkah Fed dan BI. Pada bulan Desember 2015, Fed mulai menaikkan tingkat suku bunga mereka setelah dunia menunggu beberapa lama. Langkah ini sudah diantisipasi oleh pasar sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan efek yang signifikan pada pasar keuangan. Disinilah BI kemudian merespon dengan mulai melakukan kebijakan pelonggaran moneter melalui penurunan suku bunga acuan mereka. Selanjutnya, harapan BI. Terkait penetapan pricing deposit, BI juga mengharapkan agar bank komersial segera menurunkan tingkat suku bunga mereka untuk mempercepat penyerapan kredit yang dapat mendorong perekonomian dengan mengacu pada sejumlah tingkat suku bunga BI yang bertenor sama. Tentunya semua ini baru bersifat imbauan kepada bank dan kembali tergantung pada kondisi likuiditas bank masing-masing dan kondisi rentabilitas yang dapat menopang keberlangsungan bisnis bank. Selanjutnya, rules-based policy. Secara analitis, Barrow dan Gordon tahun 1983 menguraikan penetapan instrumen kebijakan moneter berdasarkan pola rules dilakukan dengan merespon kondisi yang sedang terjadi. Sementara itu, menurut Taylor tahun 1993, perilaku penetapan rule-based policy adalah sistematis dalam arti berdasarkan metodologi dan perencanaan, bukan berdasarkan langkah yang bersifat kasual dan acak.
Selanjutnya discretion atau discretion based policy. Penetapan instrumen kebijakan moneter berdasarkan pada discretion lebih mendasarkan pada evaluasi dari waktu ke waktu yang memperhitungkan kondisi yang sedang berlangsung, serta menganggap perkembangan dan kebijakan masa lalu sebagai sesuatu yang tidak relevan. Kebijakan berdasarkan time inconsistency. Seminar paper Keylan dan Prescott pada tahun 1977, Barrow dan Gordon, serta Rogoff merupakan acuan utama literatur time inconsistency. Sampai sekarang, topik dynamic inconsistency masih menjadi perdebatan yang menarik untuk dianalisis dalam konteks kebijakan moneter berdasarkan game theoretical model. Time inconsistency merujuk pada adanya perbedaan respon kebijakan yang sebenarnya ditempuh dari respon kebijakan optimal yang telah diumumkan oleh bank sentral setelah masyarakat mengambil suatu keputusan berdasarkan ekspektasinya. Perbedaan respon kebijakan tersebut pada umumnya dimotivasi oleh keinginan bank sentral untuk mendorong tingkat output yang lebih tinggi. Suatu kebijakan dikatakan time inconsistent apabila kebijakan tersebut optimal pada suatu periode T0 tetapi tidak optimal pada periode yang lain. T1 Buffettner tahun 2001. Time inconsistency mengacu kepada adanya perbedaan langkah kebijakan yang optimal yang telah diumumkan oleh bank sentral setelah masyarakat mengambil suatu keputusan berdasar ekspektasinya. Keylan, Prescott tahun 1977. Kebijakan yang time inconsistent akan terjadi apabila terdapat informasi yang baru dalam perekonomian. Pada konsep ini, publik diasumsikan mempunyai dua pilihan untuk mencapai tujuan stabilitas harga, yaitu yang pertama, mencapai sendiri dengan pembentukan pemerintah, atau dengan yang kedua, mendelegasikan kebijakan moneter kepada bank sentral yang konservatif dengan tugas yang fokus pada stabilitas harga. Baiklah, hanya sekian hasil dari presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.